Akhirnya kita bertemu lagi ya setelah 6 bulan ya. Untuk yang hipertensi ini pertemuan yang pertama ya di tahun 2026. Ini hipertensi dan diabetes ya yang ikut. Jadi sebenarnya yang saya harapkan ini terutama yang gula darahnya tinggi, saya mohon untuk kelonggaran waktunya untuk ini selalu ikut penyuluhan kesehatan ya. Jadi yang HbA1c nya di atas 9 terutama usahakan materi-materi penyuluhan diperhatikan, apa yang menjadi saran dan masukan untuk dilaksanakan di rumah. Jadi biar gula darahnya yang selama ini tinggi nanti bisa turun atau minimal agak terkendali. Untuk pada pagi hari ini saya langsung aja nih, mohon maaf agak terlambat karena di sana juga crowded. Sana juga ramai, sini juga ramai. Pada siang hari ini saya mengisi materi penyuluhan kesehatan tentang kesehatan gigi dan mulut dalam manajemen diabetes mellitus dan hipertensi. Jadi mulut sehat, gula darah terkontrol, tekanan darah terjaga. Ini harapan kita semua. Tujuan penyuluhan pada sekarang siang apa pagi ya? Siang ya. Pada siang hari ini nanti kita harapannya peserta itu memahami hubungan kesehatan gigi dengan hipertensi maupun diabetes. Kedua, mengenali tanda-tanda penyakit gigi dan gusi. Ketiga, ini mengetahui cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Keempat, mencegah komplikasi akibat dari infeksi gigi. Gigi itu kelihatannya sepele, tapi begitu sakit nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa berpikir. Jadi jangan menyepelekan masalah gigi, terutama ada diabetes dan hipertensi. Kenapa sih kesehatan gigi itu penting? Sebagaimana kita ketahui, mulut itu adalah pintu masuk berbagai kuman ya, lewat mulut. Dan bila kesehatan mulut buruk, ini bisa menyebabkan terjadinya infeksi gigi dan gusi, sulit mengunyah makanan, ya, nafsu makan menjadi menurun, memperberat penyakit diabetesnya, gitu. Terus dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Makanya kita harus tetap menjaga ya gula darahnya, biar gula darah kalau ada sakit gigi nanti jadi sulit terkontrol. Terus kondisi tubuh juga semakin menang ya. Terus resiko komplikasi semakin tambah meningkat, dan risiko penyakit jantung pembuluh darah juga itu meningkat. Jadi misalnya gigi yang sehat itu akan membantu tubuh tetap sehat. Apa sih hubungan diabetes dengan kesehatan gigi? Sebagaimana kita ketahui pada penderita diabetes itu ya, yang jelas kan kalau dikatakan diabetes gula darahnya tinggi. Nah, gula darah tinggi kemarin berapa? Kalau puasa di atas 110. Jadi yang selama ini menderita penyakit diabetes dan gula darahnya masih di atas 110, berarti gula darahnya masih belum terkontrol. Jadi hati-hati. Dan yang sudah di bawah 110 juga jangan lena. Wah, aku apik, aku mak makan sidik, mak makan sidik, nanti naik lagi. Jadi tolong kerjasamanya. Jadi orang itu kalau yang sakit merasa membutuhkan untuk sehat dan
dia akan cenderung patuh untuk menjaga rutin minum obatnya, patuh menjaga nggak makan yang jadi pantangan, jadi gitu. Jadi nggak harus tetap doyak ngurung enak dibukain, nggak boleh ya. Jadi tetap dijaga karena itu untuk kepentingannya kita sendiri. Jadi kalau gula darah tinggi itu cenderung membuat bakteri itu lebih mudah berkembang. Jadi gitu, hati-hati. Makanya untuk yang punya diabetes, manfaatkan di klinik itu ada poligigi. Jadi bisa kontrol rutin tiap 6 bulan. Jadi gitu. Periksa aja nggak apa-apa, gratis gitu ya. Dicek mungkin ada apa gigi berlubang yang nggak kita sadari, karena gigi berlubang itu kalau belum mengenai syarat dia nggak ada rasa nyeri, minum gitu ya. Jadi usahakan rutin kontrol gula. Jadi nanti mamanya 6 bulan sekali ya. Jadi jangan ya pas itu nanti protein, jangan baru. Jadi poligigi bukanya jam 1 sampai jam 5 sore. Jadi maka di pas lengah itu pas kondisi justru nggak sakit, itu periksa ke poligigi untuk mengecek giginya apa ada yang berubah, apa ada karang giginya, atau ada bau mulut yang nggak enak gitu ya. Terus pada penderita diabetes itu cenderung daya tahan tubuhnya menurun, terutama yang maksudnya ini gula darah yang tidak terkontrol ya. Terus penyembuhan luka pada gula yang tinggi itu cenderung lebih lambat. Kondisi inilah ini akan mengakibatkan apa? Kalau gula tinggi itu cenderung pada gusinya itu meradang ya, meradang seperti itu. Jadi gusi sering dicek ya, berkaca, di cermin itu dilihat giginya apa gusinya itu merah. Kalau masih meradang segera periksa, jangan nunggu. Mungkin ada yang kayak gitu karena gulanya tinggi, dia tidak menimbulkan rasa nyeri. Jadi ya pokoknya kalau ada gusinya merah, hati-hati, segera periksa aja ke poligigi untuk ditindaklanjuti. Karena nanti lama-lama juga ini juga gigi akan mudah goyang. Jadi kalau ada gigi goyang, segera juga ke poligigi untuk mungkin apa perlu dicabut. Cuma kalau ada tindakan gigi, gulanya harus terkontrol dan tensinya juga harus terkontrol. Tensi berapa normalnya? Kalau ya sekarang 130/80 ya. Kalau sudah 140/90 itu sudah cenderung naik untuk penderita diabetes sama hipertensi. 140/90 itu sudah dianggap tinggi, gitu ya. Jadi kalau ini ada tensi juga. Nah nanti kalau gula tadi tensi nanti tinggi, coba kalau selama ini sudah minum obat teratur ya pertahankan. Tapi kalau sudah minum obat kok tensinya masih 140, ini 140, 100 itu kan masih tinggi. Nanti dicari apa obatnya karena sering bolong. Kadang kan kalau nggak ada keluhan cenderung males. Iya males, kan nggak ada keluhan ngapain minum obat. Kalau minum obat tensi terus-menerus apa ini akan merusak ginjal? Benar nggak Fatan mitos ini? Salah. Ingat ya, obat tensi itu untuk penderita diabetes atau obat gula untuk penderita obat diabetes untuk penderita diabetes, untuk hipertensi untuk penderita diabetes maupun hipertensi, itu obat itu adalah dianggap vitamin ya. Justru kalau nggak minum obat itu malah akan merusak ginjal. Obat ini insya Allah aman, tapi ada beberapa diabetes yang bisa kalau ada memang sudah ada gangguan ginjal, jadi bukan obatnya yang menyebabkan ginjalnya rusak, tapi karena penyakit gula yang tinggi terlalu lama akhirnya nyerang organ lain yaitu ginjal, akibatnya bang kreatinin jadi naik. Apalagi di bulan ini kita cek kreatinin ya, kreatinin berapa kemarin? Normalnya di bawah 1
ini sudah naik di atas 1, hati-hati. Bisa ditulis 1,5. Jadi nanti untuk cek kali ini yang diperhatikan kolesterol, terutama LDL sama kreatin sama pipisnya atau urinya. Kalau ini tinggi nanti harus konsultasi ke saya untuk tindak lanjut. Jadi gitu ya. Apa lagi? Tadi aku ngomong apa ya? Gitu ya. Jadi diperhatikan itu ini. Terus bisa juga kondisi gula yang tinggi itu bisa menyebabkan sariawan berulang. Jadi ini sariawan itu kalau sering berulang itu hati-hati, perlu kita cek gulanya, apa gulanya tinggi, karena awal-awal mungkin nggak nyadar punya sakit gula, tapi kok sakit nggak sembuh-sembuh, gatal nggak sembuh-sembuh, luka nggak suka sembuh-sembuh, itu kita perlu curiga gulanya tinggi. Terus bisa bikin mulut kering, bau mulut, ya, risiko kehilangan itu lebih tinggi. Gitu ya. Terus penyakit gusi pada diabetes itu satunya bisa gingivitis, yaitu radang gusi pada tahap awal, itu yang seperti itu namanya gingivitis, yang ini ya. Jadi gusinya ini mulai merah. Kalau ini kan sering bercermin, lihat giginya ya. Kalau ini ada kayak seperti ini, segera periksa ke, kalau ada diabetes, ke poli umum dulu ya. Nah, karena belum perlu tindakan, cukup obat. Jadi nanti ke saya dicek, nanti perlu dikasih obat tambahan. Jadi nggak hanya sekedar obat gula saja. Jadi kalau seperti biasanya gusinya merah ya, pada gingivitis itu bengkak, ini agak timbul, terus mudah berdarah saat mengikat gigi seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini dan gulanya tinggi, segera konsultasi ke saya atau ke dokter ya. Periodontitis itu radang jaringan penyangga gigi. Jadi giginya itu kayak motot gitu ya. Jadinya turun. Jadi seolah-olah kayak motot gitu ya. Jadi ini gusinya turun. Ini jadi akhirnya kelihatan seperti ini ya. Terus ini akan menjadi gigi mudah goyang, nanah pada gusi karena gigi lama-lama terinfeksi ya. Dan inilah yang menyebabkan gigi bau yang menetap. Nah, biasanya kalau ada karang gigi kayak gini nanti perlu tindakan. Cuma ya itu syaratnya gulanya harus normal dan tensinya juga harus normal. Jadi penyakit gusi ini dapat membuat gula darah semakin sulit terkontrol. Jadi itu ya. Jadi kalau buah semangat ini saling substitusi kayak ini ya. Jadi gula tinggi bisa giginya bikin sakit, terus gigi sakit bisa menyebabkan gulanya tinggi. Gitu. Kalau hipertensi dengan kesehatan mulut ini ternyata ada beberapa obat hipertensi itu yang menyebabkan mulut kering. Ada yang bisa menyebabkan pembesaran gusi dan juga bisa menyebabkan gangguan pencernapan. Nah ini nanti bisa googling obat apa aja. Nanti kan sekarang pada punya HP. Sekarang bertanya itu mudah, lewat googling itu kadang dijawab. Kalau nanti masih bingung ketika kontrol konsultasi ke saya ya, jadi jelas ya. Terus dari keadaan seperti ini ternyata ini akan mulut kering itu ya, itu akan mengakibatkan gigi mudah berlubang, terbikin bau mulut dan infeksi lebih mudah terjadi. Jadi untuk yang punya hipertensi, kalau ada keluhan mulutnya kering, gusinya membesar, terus gangguan rasa ya, rasa nanti segera konsul. Apalagi kalau sudah sampai ada giginya yang berubah, ada bau mulut dan ada infeksi kadang nyeri-nyeri, itu segera
kontrol. Ini ya, tanda-tanda masalah gigi yang harus diwaspadai. Kalau ada gejala-gejala seperti di bawah ini nanti segera dikonsulkan ke dokter gigi ya. Gusi berdarah, ya, gigi goyang, ya, nyeri gigi yang terus menerus, gusi yang bengkak seperti ini, bau mulut yang tidak hilang. Ini bau mulut ini khususnya untuk yang kreatinin tinggi, sudah ada gangguan ginjal. Ini memang juga ini ada bau mulut yang tidak bisa hilang. Ini akibat dari efek ginjalnya. Jadi luka di mulut yang tidak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu, ini sebaiknya segera periksa ke dokter gigi. Nanti kita biar diperiksa apakah ada kelainan apa, nanti dia segera ketahuan dan segera diobati atau ditangani biar hasilnya lebih pengobatannya nanti lebih baik. Nah, apa sih dampak infeksi gigi pada diabetes dan hipertensi? Benar ya, ternyata infeksi gigi bisa menyebabkan gula darahnya meningkat. Terus ini juga menyebabkan diabetesnya sulit terkontrol. Begitu. Terus juga peradangan meningkat di dalam tubuh, bisa menyebabkan risiko komplikasi jantung dan pembuluh darahnya ini semakin meningkat juga. Ini tuh nggak bisa disepelekan ya masalah gigi. Jadi kalau berarti mulai sekarang diamati ya, sering bercermin, jangan nunggu sakit. Begitu ada merah-merah di gusi, segera periksa ke poligigi. Apalagi masih sudah akar-akar gigi tuh. Kalau sepuh kan cenderung ini ya, tinggal akarnya tuh. Kalau gigi gua habis tapi nggak sakit, ya kan masih belum sampai saraf. Tapi lebih baik tetap segera diperiksakan ke dokter gigi. Jadi seperti ini ya. Ini seperti lingkaran, nggak ada putus-putusnya. Gula darah naik, kontrol diabetes jadi nggak terkendali, susah, peradangan meningkat di tubuh. Ini buat lagi di sini ya, seperti lingkaran. Jadi gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut? Sikat gigi yang benar. Ini sikat gigi itu 2 kali sehari setelah sarapan pagi sama sebelum tidur malam. Terus gunakan pasta gigi yang berfluorid ya. Sikat gigi selama 2 menit. Kita atas ke bawah ya. Atas ke bawah. Hati-hati jangan sampai gusinya berdarah. Itu sekarang itu sikat gigi itu yang bagus ternyata yang lain kecil, yang besar. Kok kecil itu bisa masuk sampai ke dalam. Jadi sekarang kan kalau nyonya lihat bentuk sikat gigi yang sekarang itu ini kan kecil-kecil. Jadi justru kayak sikat gigi anak-anak itu, karena harapannya bisa sampai ke dalam. Yang susah dibersihkan itu yang belakang sendiri. Itu padahal itu mudah sekali, di situ ada kropos, ada malah itu lubang, banyak sisa-sisa makanan di situ ya. Coba nanti di YouTube, coba cara sikat gigi yang benar. Nanti dia cari juga. Sekarang enak sekali, apa-apa tanya di YouTube. Terus perawatan tambahnya selain menyikat gigi, ini ada ini ya. Kalau ada dental floss, sudah tahu ya. Sekarang itu yang ada bentuknya kayak ya, ada ini, terus nanti ada benang. Jadi untuk membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Bentuknya kayak gini. Ini kayak yang sederhana ya kayak gitu. Apa pakai benang seperti ini bisa. Di apa kan klinik ada, beli di swalayan juga ada. Dental floss namanya. Jadi benang. Jadi kalau membersihkan pakai ini, itu biar nggak merusak gigi, jadi sela-sela giginya nggak tambah lebar, tapi kotorannya bisa angkat keluar.
bersihkan hidung mulut ya. Ini kadang kan putih kotor itu ya bisa, tapi banyak minum air putih juga bisa. Kurangi makanan manis, jelas ya, untuk diabetes kan nggak boleh. Berhenti merokok ya. Kontrol gula darah dan tekanan darah secara rutin, dan ini sudah kita lakukan ya bulan. Jadi ambil obat sekalian ditensi. Dok, boleh nggak ambil obat aja? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi kalau ambil obat usahakan datang hasilnya. Maksudnya apa? Di sini bisa ditensi ya. Nanti kalau ada sambil refreshing, masa di rumah terus gitu ya. Terus untuk bulannya bisa dicek tiap bulan di sini. Sambil berjalan nggak apa-apa kan? Sambil jalan. Jangan dihentikan lama nanti. Pak Tugino Mojomulyo. Ya. Kontrol gula darah dan tekanan darah secara teratur ya. Ibu Sri Kuswati Mojomulyo. Jadi manfaatkan ya. Jangan sampai Pak Suparno Mojokulon. Manfaat rutin kita ini terlewatkan. Jadi kalau pada kita kegiatan laborat dan penyuluhan itu tiap Rabu ketiga. Pak Suparno Mojokulon. Diusahakan ikut. Seandainya nggak ikut di Rabu ketiga ini, boleh menyusul ke gigi sehat. Iya. Pokoknya sampai akhir Pak bulan Suparno Sukorejo. Jangan sampai nggak ikut cek laborat atau obatnya tidak diambil. Jadi pemeriksaan gigi berkala ini ya, jadi bisa manfaatkan BPJS-nya untuk periksa rutin. Ya cuma sekedar tanya-tanya aja nggak apa-apa, itu 6 bulan sekali. Jangan nunggu gigi sakit, gigi bengkak dan digoyang. Terus dan manfaatnya ini biar kita bisa mencegah komplikasi yang lebih berat. Pola makan gizi sehat ya. Ini perbanyak sayuran, buah yang rendah gula ya. Buah rendah gula itu berarti kayak kelengkeng, kurma itu nggak benar ya. Susu rendah lemak. Tapi kalau bisa susu ini untuk orang dewasa tetap, kalau bisa nggak usah ya, karena ini bisa memicu kolesterol tambahan. Jadi susu etawa itu bisa bagus nggak? Kan itu promosi dari susu etawa itu kencang sekali. Saya harap jangan ya, itu ternyata bisa memicu kolesterolnya tambah naik ya. Juga ini kalau ada gula juga bisa menyebabkan gulanya tambah naik. Protein yang sehat ya, telur ya, dikukus. Kalau bisa jangan digoreng, kadang minyaknya itu yang bikin kolesterolnya naik. Ini hindari ya, nggak hanya sekedar batasi ya, permen, minuman manis, kue manis, minuman yang berbeda. Ini kalau tidak sakit berarti gigi sehat, benar nggak? Kita tidak bilang kalau gigi belum berlubang, belum mengenai saraf ya nggak akan timbul sakit. Harusnya kalau sudah ada lubang dikit di gusi di gigi yang putihnya itu nggak segera ditembel, nanti nggak tambah meremen, nggak tambah lebar, gitu ya. Jadi banyak penyakit gigi dan gusi yang tidak menimbulkan penyakit pada tahap awal. Jadi kalau sering dilihat kalau sudah kayak gini diperiksakan. Pak Pramono Kadi Piro. Mulai berlubang dikit itu juga ditambal ya, biar nggak tambah besar. Terus ini sakit gigi tidak berpengaruh pada diabetes. Kalau lihat penyuluhan tadi benar nggak ini? Salah ya. Jadi sakit gigi ternyata bisa menyebabkan gula darah tambah tinggi, naik gitu. Dan itu bisa memperburuk kondisi diabetesnya. Ringkasannya ya, jadi yang perlu diingat, diabetes itu ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit gigi dan gusi. Pertama yang diabetes yang gulanya tidak terkontrol. Karena hari ini dicek HbA1c, tak tanya sekarang HbA1c normalnya untuk di Indonesia itu berapa? Kemarin sudah tak jelasin.
HbA1c. Kita kan hari ini cek HbA1c ya. Jadi nanti besok kalau hasil keluar dicek HbA1c nya, kalau di bawah 7, normalnya 6 sampai 7, itu berarti aman, normal. Berarti gula darah rata-rata 3 bulan. Jadi ini kan bulan Juni ya, ini berarti Mei, April, Maret. Ini berarti gula darah jenengan selama ini normal. Tapi kalau HbA1c nya di atas berapa? 7, 8, atau 9, atau 10, malah ada yang 11. Berarti selama ini gula darahnya itu ketika jenang puasa mungkin normal, gula darah puasanya mungkin jenang 100. Tapi begitu cek sini terus makan, maaf aku normal, maaf banyak. Ibu Sri Ratmi Nah, Mojo akhirnya Mulyo. ternyata dicek 2 jam sesudah makan ternyata malah 300. Sayangnya sekarang gula darah 2 jam setelah puasa tidak dicek lagi. Jadi kalau kayak gitu, jadi yang HbA1 nya cenderung di atas 8, mohon kerjasamanya kalau punya alat cek gula darah yang itu, cek mandiri ya, sering dikontrol. Jadi di sini dicek gula darah puasa, coba nanti ini makan, nanti jarak 1 Ibu jam atau 2 Sukiyarti jam dedekan. cek gula darahnya. Nanti lapor ke saya, Jepri ya, yang punya alat, tolong kerjasamanya yang HbA1c nya lebih dari 8, oh di atas 7, cek 2 jam sesudah makan. Nanti hasilnya di Jepri ke saya. Sudah tahu nama saya ya? Di grup itu ada, nanti nanti mungkin tak ada disimpan aja, kalau nggak disimpan nanti nama saya di Jepri aja hasilnya, nggak biar kalau kan di grup itu kan dikunci, Jepri aja nggak apa-apa. Terus jadi harapannya gula darah HbA1c nya nanti 7, tapi kalau kemarin 11 ya harapannya nanti turun lah jadi 10, terus bulan berikutnya lagi nanti turun lagi jadi 5, apa 9. Jadi kita akan mencegah komplikasi. Yang ditakutkan gula darah itu, diabetes itu kalau ada komplikasi yang paling besar di makro itu apa? Jantung, stroke, gagal ginjal. Jadi ini, jadi kita cegah 3 ini. Dan yang sudah terlanjur 3 ini tidak usah kesini, semangat tetap. Pokoknya ya kita namanya kita ya berusaha gitu ya sebisa mungkin. Kalau sudah dijaga, obatnya diminum teratur, sudah olahraga, makannya dijaga, kok masih tinggi terus, ya tetap konsultasi. Kalau memang sudah sampai komplikasi terpaksa saya rujuk ke spesialis, karena kalau sudah komplikasi sudah bukan dengan dokter umum, nanti dengan spesialis. Jadi ini ya, hipertensi ternyata mempengaruhi kesehatan imun. Sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama sebelum tidur. Kontrol gula darah dan tekanan darah. Jadi kalau memang terpaksa ada kegiatan terus nggak bisa ikut di hari ini, bisa nyusul di hari lain. Jadi usahakan tiap bulan berkunjung ke klinik untuk cek, ambil obat ya. Kalau bisa ikut laporan yang bulan seperti hari ini. Usahakan juga periksa gigi setiap 6 bulan ke poli gigi ya. Segera berobat, jadi jangan sampai menunggu ada keluhan gigi dan apalagi sudah ada keluhan ya harus segera berobat gitu ya. Semoga dengan kita bisa menjaga kesehatan gigi mulut ini, kita gula dan hipertensinya bisa terkendali dan kita cegah komplikasi dari gula sama hipertensi. Lalu sudah selesai. Ini ya, kesehatan gigi mulut itu merupakan bagian penting untuk pengendalian dari diabetes dan hipertensi. Misalkan ini ya, kalau memang nanti gula darah puasa 2 jam setelah ini tinggi, jadi saya ya terus ini semoga gula darah dan hipertensinya Bapak Ibu semua terkendali dan komplikasi kita cegah. Apa ada yang mau bertanya?
ini sudah selesai. Jadi monggo nanti kalau memang ada masalah bisa japri. Kalau pasti jam saya mungkin aku nggak mau ketemu di jadwal Bapak nanti Sajini. mesti kamu ada. Kalau malam cenderung periksanya di 8:kurang 1/4 aja. Kalau agak sore itu mesti ada menantu karena apa? Ada isoma di jam 6 sampai jam 7 dan mereka itu datang Ibu setengah tujuh, Umi nanti mojo kulon. gitu. Jadi malah sholat isya dulu baru kesini itu nggak apa-apa. Jadi saya kira cukup sekian. Semoga hasil laporan bulan ini nanti hasilnya bagus semua ya. Tapi kalau seandainya tinggi merah, nanti segera konsul. Kita cari kenapa, apa obatnya sering bolong, apa kadang nyolong-nyolong makanan, terus minum asin, jadi gulanya tinggi, tensinya tinggi, terus jadi misalkan gitu ya, kita berdoa semoga Allah memberikan pertolongan buat kita semua. Semoga Bapak Ibu semua diberi kesehatan biarpun sakit tidak sampai terjadi komplikasi. Saya kira cukup sekian. Kalau tidak ada yang bertanya, oh ada yang bertanya. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bulan anu Bu, habis Idul Korban banyak daging. Nah untuk yang DM bolehkah makan daging sapi? Nek kambing mungkin nggak boleh. Tapi kalau 1 bulan sekali sate boleh. Kambing. Tapi kalau ini kan banyak yang daging sapi. Terima kasih Pak. Bapak siapa? Enggak. Pak Bambang. Bapak hipertensi apa diabetes? DM. DM ya. Pak Bambang. Oke. Ya ini kebetulan Pak Dio Tisno. hari itu ada ya. Banyak dapat daging ya. Jadi masih boleh Pak. Jadi makan daging, tapi sebenarnya dagingnya itu sebenarnya sehat. Cuma cara memasaknya inilah yang kadang bikin kolesterolnya naik, terutama kolesterol Pak. Jadi kolesterol jadi naik kalau mengolah dagingnya itu salah, apalagi sering digoreng, jadi lemaknya banyak sekali. Ini kalau lemak tinggi kan nggak boleh ya, makanya hari ini kita cek kolesterolnya, harapannya akibat ini apa kasih kolesterolnya naik semua gitu. Sebenarnya kalau sedikit, kalau sebulan sekali, terus habis itu tinggal olahraga, jadi kan dibakar. Jadi insya Allah itu nggak sampai bikin kolesterolnya naik, karena efeknya ke sana sebenarnya. Bikin kolesterol naik, akibatnya ini nanti bisa tensinya ikut naik, terus nanti juga bikin gulanya naik. Tapi kalau gula insya Allah enggak, tapi ke kolesterol biasanya begitu. Jadi boleh dikit sekali-kali, tapi imbangi dengan olahraga. Terus Mami juga ini ya, olahraga tiap hari berapa menit? 30 menit tiap hari. Enggak usah harus kayak bisa ikut boleh. Jalan kaki cepat gitu ya. Yang 3S kemarin apa? 3 menit. 3 menit jalan pelan, 3 menit jalan cepat, ulangnya 5 kali. Itu sama dengan 30 menit. Itu ternyata bisa menurunkan tensi, bisa menurunkan gula darah. Jadi pengobatan gula tidak cukup dengan obat. 4, obatnya diminum teratur, olahraga, Makmi dijaga ya, diet makan, salah satunya tidak boleh stres. Jadi jangan stres kalau minum obat terus. Anggap itu obat itu vitamin. Kalau vitamin kan bikin sehat, artinya ya malah semangat, ya kan? Jadi gitu. Jadi jangan jadikan beban. Jadi obat ini justru akan menjaga ginjal dan jantung serta saraf-saraf kita ya, biar nggak terjadi sekarang penyakit gagal ginjal, penyakit jantung, itu stroke ini banyak sekali karena dia nggak tahu ternyata gulanya tahu-tahu langsung stroke. Jadi kalau pernah gulanya tinggi
terus habis itu normal, tetap hati-hati, sering dicek karena mungkin dengan masih muda, buahnya tinggi, karena bisa jaga pola makan, terus aktivitasnya masih banyak, jadi terbakar, akhirnya gulanya bisa terkontrol tanpa obat. Tetap baiknya dicek, kalau nggak PRB Prolanis kan tidak bisa ikut cek laboratorium. Dibuat diem, Ya, ringan. sendiri sih pantau kalau seandainya masih anak-anak, kita anak-anak, putu-putunya. Pak Daniel Sugiono. Jadi gini, kalau bapak ibunya gula, hipertensi, anak-anaknya cenderung mempunyai resiko Ibu Titi diabetes Rahayu. dan hipertensi lebih besar, jadi lebih tinggi. Jadi nasihat ini juga sampaikan ke keluarga, biar keluarganya juga ikut sehat semua. Jadi untuk sekarang itu kan pengobatan tidak menunggu sakit, ya. Jadi cegah sebelum itu terjadi, sebelum sakit. Jadi terutama diabetes dan hipertensi sekarang itu banyak sekali karena stres, ini ekonomi juga lagi susah, bikin sepanjang, ada ini maknanya juga yang murah kan ya, tapi bikin ini, nah itu pokoknya hati-hati ya. Dan Pak Bambang, Pak, ya ada yang lain? Kalau sudah, saya tutup. Semoga sehat semua dan kita semua tetap bisa beraktivitas seperti biasa walaupun sakit ya. Jangan pesimis, semangat, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah karena biarpun bagaimana kita berusaha, yang menentukan tetap Allah. Jadi semoga kita enak dunia akhiratnya gitu ya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi